Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Isna Istiqomah. Yang kedua, Meida Nuria Susanti. Yang ketiga, Dewi Sriningsih. Yang keempat, Ratih. Dan yang terakhir, Tri Utami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang perilaku profesional guru, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Dasar, dosen pengampu Ibu Hamidatur Rohma SPSI MPD. Adapun sub materi yang akan kita bahas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perilaku profesional keguruan. Yang kedua, sasaran sikap profesional. Dan yang terakhir, pengembangan sikap profesional. Adapun pembahasan yang pertama, perilaku profesional keguruan. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Wikipedia, profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perilaku profesional guru adalah tanggapan atau reaksi guru dalam menjelaskan tugas utamanya, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Perilaku profesional keguruan meliputi yang pertama, peranan guru, yang kedua, kebutuhan dan motivasi guru, dan yang terakhir, kompetensi guru. Yang pertama, peranan guru. Peran dan kompetensi guru dalam proses belajar dan mengajar meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam dan Desai dalam Basic Principle of Student Teaching. Antara lain, guru sebagai pelajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspenditor, perencanaan, supervisor, motivator, dan konselor. Selanjutnya yaitu peranan guru. Guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharuan, sebagai model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindahan kemah, pembawa acara, dan guru sebagai aktor. Yang kedua, kebutuhan dan motivasi guru. Menurut Miftah Toha, terdapat teori-teori motivasi yang digunakan sebagai acuan dalam motivasi kerja. Teori tersebut adalah yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Yang kedua, teori dua faktor. Yang ketiga, teori IRG. Yang keempat, teori tiga motif sosial. Adapun teori hierarki kebutuhan ini menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia. Sedangkan teori dua faktor
menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan, yaitu yang pertama faktor hygiene, meliputi balas jasa, kondisi kerja, kepastian pekerjaan, hubungan kerja, dan kehidupan pribadi. Dan yang kedua ada faktor motivators, antara lain adalah kesempatan pencapaian prestasi, adanya penghargaan, adanya pekerjaan kreatif dan menantang, serta tanggung jawab kesempatan pengembangan diri. Sedangkan untuk teori IRG, ini merupakan penyempurnaan dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori ini, kebutuhan mendasar manusia bertahan hidup untuk melakukan interaksi dengan sesama dan menyalurkan kreativitas dan bersikap produktif. Dan yang terakhir yaitu teori tiga motif sosial. Dalam teori tiga motif sosial, ini ada tiga kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan yang terakhir, kebutuhan akan kekuasaan. Yang ketiga, kompetensi guru. Ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang terakhir, kompetensi profesional. Adapun kompetensi pedagogik diantaranya yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Sedangkan kompetensi kepribadian yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Dan untuk kompetensi sosial ini bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial. Sedangkan untuk kompetensi profesional menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Untuk materi sub yang kedua yaitu mengenai tentang sasaran sikap profesional. Nah, sasaran sikap profesional ini merupakan sikap dan pola tingkah laku seseorang guru yang berhubungan dengan profesionalisme haruslah sesuai dengan sasaran sikap profesional penduduk. Dalam sasaran sikap profesional terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undang. Pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan. Contohnya, peraturan tentang berlakunya kurikulum sekolah tertentu, pembebasan uang sumbangan pembiayaan pendidikan atau yang disebut dengan SPP, ketentuan tentang penerimaan murid baru, penyelenggaraan evaluasi belajar tahap akhir, dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi guru. Secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan menetapkan profesi guru. Yang ketiga, sikap terhadap rekan sejawat.
Dalam ayat kode etik guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti guru dapat melakukan sebagai berikut. Yang pertama, guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Yang kedua, guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Yang keempat, sikap terhadap peserta didik. Dapat kita ketahui yaitu sikap terhadap peserta didik. Yang pertama, berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu membimbing peserta didik untuk memenuhi, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu. Yang ketiga, sikap mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. Yang keempat, menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses pendidikan. Yang kelima, yaitu berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik. Yang kelima, sikap terhadap tempat kerja. Nah, ini produktivitas seseorang pendidik dapat meningkatkan jika pendidik bekerja di tempat kerja yang nyaman, penuh rasa kekeluargaan, dan menyenangkan. Nah, pendidik harus dapat menciptakan suasana yang nyaman di tempat kerjanya. Misalnya, penyediaan alat belajar, pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan lainnya. Yang keenam, sikap terhadap pemimpin. Nah, pendidik harus mempunyai jiwa kerjasama yang baik dalam struktur keorganisasian di sekolah. Pendidik harus mempunyai rasa hormat dan patuh kepada pimpinan. Kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah. Kepala dan pemimpin mempunyai persamaan, yaitu kedua-duanya menghadapi kelompok atau mengkepalai suatu kelompok. Yang ketujuh yaitu sikap terhadap pekerjaan. Nah, sikap terhadap pekerjaan itu mencintai pekerjaannya sebagai profesi guru. Yang kedua, mampu melayani peserta didiknya sebagai pengabdian profesi dirinya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, pendidik dapat meningkatkan pengetahuannya secara formal maupun informal, serta menyayangi pekerjaannya dengan rasa ikhlas melaksanakan tugas dengan filsafat Tutwuri Handayani. Nah, untuk submateri yang ketiga yaitu tentang pengembangan sikap profesional. Menurut Sucipto dan Kosasi mengatakan bahwa pengembangan sikap profesional guru dapat dilakukan selama dalam mendidik prajabatan maupun setelah bertugas. Nah, untuk pengembangan sikap profesional ini terdapat 2 poin. Yang pertama, ada pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu jadi panutan bagi siswanya dan bagi masyarakat sekelilingnya.
Oke, yang kedua, pengembangan profesional selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Nah, banyak usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Adapun jenis-jenis kegiatan pengembangan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu yang pertama, kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Untuk pendidikan dan pelatihan ini mempunyai beberapa contoh. Yang pertama, in-house training. Yang kedua, program magang. Yang ketiga, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat di perguruan tinggi, pembinaan internal oleh sekolah, dan pendidikan lanjut. Dan yang terakhir yaitu kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Contohnya yaitu yang pertama diskusi masalah-masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku atau bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan karya teknologi atau karya seni. Oke teman-teman, itulah penyampaian materi dari kelompok 5 tentang perilaku profesional guru. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.